Mengajak Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nyaman, silakan ambil posisi paling nyaman di tempat duduk Bapak Ibu. Saat ini saya berduduk di sebuah sofa di satu hotel bersama Bu Elvira dan teman-teman yang lain di ruangan ini. Sofanya nyaman. Nah, saya ingin Bapak Ibu silakan mengambil posisi paling nyaman di tempat Bapak Ibu. Tegakkan di tubuh Bapak Ibu. Usahakan pernafasan Bapak Ibu juga lancar. Nah, kita akan memejamkan mata kita kurang lebih 15 detik. Nah, setelah 15 detik itu saya akan memberikan arahan, lalu saya akan memutarkan instrumen yang terlihat di layar saat ini. Sebelumnya Bapak Ibu tolong siapkan segelas air putih di meja Bapak Ibu, boleh? Segelas air putih atau teh tawar, teh hangat, silakan. Nah, kita akan mengambil waktu hening ini, lalu setelah sesi hening kita akan memberikan kesegaran bagi tubuh kita lewat air putih yang kita minum. Baik Bapak Ibu, kita akan memejamkan mata kita dan kita hening 15 detik ke depan. Silakan, mari kita hening sejenak. Bapak Ibu yang baik, selamat pagi. Terima kasih sudah mengambil waktu hening 15 detik tadi. Dalam keheningan tadi, berbagai pikiran hadir di kepala kita. Bermacam-macam perasaan ada di dalam kita. Beberapa peristiwa yang tadi pagi terjadi pada diri kita hadir di kelopak mata kita. Suara-suara yang tadi pagi kita dengar hingga saat ini terdengar jelas di pendengaran kita. Bapak Ibu, rangkulah semua peristiwa yang Bapak Ibu lewati pagi ini. Pagi ini Bapak Ibu bangun jam 4, setengah 4, sampai titik ini jam 7 waktu Indonesia Barat, jam 8 waktu Indonesia Tengah, jam 9 waktu Indonesia Timur. Berbagai peristiwa sudah Bapak Ibu lewati. Peristiwa-peristiwa itu bercampur di kepala Bapak Ibu, di pikiran Bapak Ibu, di pendengaran Bapak Ibu, di penglihatan Bapak Ibu. Mari kita rangkul semua peristiwa itu dan mari kita berdamai dengan semua peristiwa itu pagi ini. Bapak Ibu, saya akan memutarkan instrumen ini. Silakan berdialog dengan tubuh Bapak Ibu, berdialog dengan diri Bapak Ibu. Setelah itu berdialog dengan Tuhan, berdialog dengan Allah, berdialog dengan Sang Pencipta yang sudah memberikan tubuh yang baik bagi kita. Selamat mendengarkan dan selamat menikmati keheningan Bapak Ibu saat ini.
kasih Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu ada segelas air putih di depan Bapak Ibu, silakan berikan kesegaran bagi tubuh Bapak Ibu. Silakan minum Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di ruangan ini ada 810 orang. Tentu beragam yang merespon ini. Nah, bila ada yang benar-benar merespon ini dengan seperti yang tadi saya minta, saya boleh meminta sesuatu pagi ini. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi setelah mendengar instrumen itu, lalu dalam keheningan Bapak Ibu, tolong tuliskan kata yang bagian bawah ini. Yang bagian bawah ini ya. Saya bersuka cita atau bahagia pagi ini karena, silahkan Bapak Ibu tolong tuliskan di kolom chat ya. Jadi saya berbahagia pagi ini karena, silahkan. Jadi tolong dituliskan ya. Jangan karena saja. Tuliskan lagi, saya berbahagia pagi ini karena titik-titik. Lanjutkan. Jadi tolong tulis ya, saya pagi ini berbahagia karena titik-titik. Jadi jangan sepenggal aja ya. Oke, saya sambil membaca. Kalau ada yang menarik, saya akan memanggil orang tersebut untuk ngomong di ruangan ini. Oke, terima kasih. Oke, bahagia karena oke. Oke, saya boleh meminta Ibu Siska Yunita dari Jawa Tengah. Boleh buka mikrofon, lalu coba saya berdiam. Nah, Ibu Siska. Ibu Siska menuliskan, saya berbahagia pagi ini karena sudah berusaha menjadi versi terbaik diri saya. Boleh tahu kan? Versi terbaik yang kutemukan pagi ini apa pada diri? Terima kasih Pak Simon. Ya. Maaf, di sekolah saya sedang upacara, jadi mungkin suaranya ada noise sedikit ya Pak. Ya. Terima kasih karena hari ini dimulai dengan sesuatu yang saya bisa beberapa waktu flashback untuk hari ini. Seperti yang diungkapkan Bu Ica kemarin, bahwa kita harus menyadari bahwa kita punya tanggung jawab pada diri sendiri, lingkungan, dan pada Tuhan. Pada pagi hari ini saya sudah berusaha untuk menjalankan peran saya, bahwa setiap manusia itu mempunyai peran yang banyak pada setiap sesi hidupnya. Dan pada pagi ini saya sudah berusaha untuk menjalankan peran-peran saya itu dalam satu waktu sebaik mungkin, baik sebagai ibu, baik sebagai pribadi, maupun baik sebagai peran yang dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Sebagai ibu, saya berusaha melaksanakan apa yang sudah menjadi tanggung jawab saya pada anak-anak. Kemudian kepada lingkungan, saya berusaha untuk menjadi versi terbaik pada orang tua, pada tetangga, pada guru-guru di sekitar saya. Kemudian kepada Tuhan, dari pagi di jalan hingga saat ini, saya selalu menyebut nama Tuhan saya. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih Ibu. Jawa Tengahnya di mana Ibu? Kalau boleh tahu. Ibu dari Jawa Tengahnya di mana? Ibu masih mute. Boleh tahu Ibu dari Jawa Tengahnya mana Bu? Masih mute Bu. Boleh di unmute dulu. Dari Sukoharjo Bapak. Terima kasih Bu Siska. Pagi ini memahami perannya sebagai seorang ibu ya untuk anak-anak, sebagai seorang pribadi, bagaimana berinteraksi dengan keluarga, guru-guru dan tetangga. Terima kasih untuk cerita Ibu Siska pagi ini ya. Bapak Ibu, saya sambil membaca juga, saya butuh satu orang lagi. Oke, saya ingin ambil orang ini tapi nanti dibilang sebentar ya, sebentar.
Oke, saya sambil baca, Bapak Ibu kasih berikan saya waktu untuk membaca. Boleh nggak saya minta Pak Muhammad Reza Ramadan ya, kalau misalnya di layar saya kecil sekali, tapi tulisnya adalah dari kelas 2 Jawa Barat. Iya betul, Pak Muhammad Reza Ramadan. Boleh hadir di ruangan ini? Ya, terima kasih Pak. Ya, Pak Reza, ini Bapak mengatakan saya pagi karena bisa kembali bangun pagi secara normal. Setelah sebelumnya Bapak sudah tidur. Boleh tahu nggak pagi ini apa yang Bapak rasa dengan bisa beristirahat dengan baik? Silakan Pak Reza. Ya, terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan dan izinkan saya berbagi cerita di pagi ini, di mana saya berbahagia Pak karena pada pagi hari tadi saya sudah bisa kembali bangun pagi secara normal gitu. Ya. Saya alhamdulillah tadi pagi bangun sebelum subuh ya, sekitar jam 4 kurang kalau tidak salah. Dan sebelum-sebelumnya hampir 1 bulan ini Pak, saya agak kesulitan untuk bangun pagi gitu. Biasanya normalnya saya bangun subuh ya, kebetulan sama istri juga suka dibangunkan, tapi kadang-kadang saya sulit untuk bangkit dari tempat tidur gitu. Dan mungkin salah satu faktornya mungkin bisa karena stres atau pikiran juga Pak gitu. Tapi alhamdulillah dari kemarin saat mengikuti pembukaan ini, akhirnya mungkin saya menemukan motivasi di situ dan ada tanggung jawab juga yang harus saya lakukan berkaitan dengan pembekalan calon fasilitator ini. Dan alhamdulillah meskipun tadi malam saya tidur jam 12 Pak ya, tapi saya sebelum jam 4 saya bisa bangun dan mudah-mudahan ini bisa saya lakukan kembali secara konsisten untuk ke depannya. Terima kasih, mungkin itu saja Pak. Pak Reza, tadi ketika berdialog dengan tubuh, apa yang Bapak sampaikan pada tubuh Bapak? Yang saya sampaikan tadi sedikit mengucapkan penghormatan juga dan tadi agak sedikit tertidur juga Pak sebenarnya. 15 detik itu Pak. Benar. Iya. Dan saya hanya menyampaikan jalani hari ini sebaik mungkin, itu saja pada diri saya. Baik. Terima kasih Pak Reza untuk cerita pagi ini. Yang terakhir saya minta Pak Budiono dari Jawa Timur, kelas 10 _Budiono Jawa Timur. Bolehkah hadir di ruang ini? Pak Budiono, bisa mendengar saya? Pak ya, monggo Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Bapak menulis saya segar, saya tenang, saya nyaman, saya siap mengikuti kegiatan pendidikan orang dewasa, saya membuka hati dan pikiran saya untuk menampung sebanyak-banyak inspirasi dan materi. Boleh tahu Pak, satu kata yang Bapak syukuri dan itu membuka hati dan pikiran Bapak pagi ini apa? Pagi ini saya bersyukur bisa bersama di majelis yang sangat berbahagia ini, yang mempersiapkan diri untuk menyiapkan Indonesia dengan harapan ke depan yang lebih cerah. Saya siap untuk bergabung dalam komunitas untuk menjadikan Indonesia lebih cemerlang di masa akan datang. Terima kasih untuk harapannya ya. Kemarin Ibu Yuzelma menulis ada secercah harapan di setiap langkah. Nah hari ini Pak Budiono menguatkan kembali harapan itu ya. Bapak berkumpul dengan majelis, Bapak mengatakan ini adalah majelis komunitas yang punya visi yang sama untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Pak Budiono. Bapak Ibu terima kasih Pak Reza, Ibu Siska, Pak Budiono sudah mengambil waktu untuk berbagi cerita kita hari ini. Bapak Ibu, ini pertanyaan reflektif aja. Kalau Bapak Ibu renungkan, kita hening sampai pada tadi sesi berbagi, apa kaitannya dengan pembelajaran orang dewasa? Bapak Ibu boleh menjawab di chat box, Bapak Ibu boleh merenungkan, silakan. Karena Bapak Ibu akan berhadapan dengan CGT, yang mana orang dewasa juga. Saat ini saya berada bersama dengan
kurang lebih 846 orang dewasa di ruangan ini. Bagaimana kita membuka diri, tadi Pak Budiono sampaikan, membuka hati, membuka pikiran kita untuk kita selaraskan frekuensi kita selaraskan resonansi kita untuk apa yang kita yakini, yaitu pendidikan Indonesia. Nah, sekali lagi, Bapak Ibu, ini refleksi saja. Apa ya kaitannya dengan sesi ini, lalu dengan materi kita pagi ini? Ya, itu sebagai permenungan kita di awal sesi ini. Bapak Ibu, di sesi ini saya diminta untuk membawakan materi POD ini untuk yang kalau nggak salah yang keempat kalinya. Harapannya apa dari sesi 4 jam ini ya? Bapak Ibu sebagai fasilitator nantinya paham CGP Bapak Ibu itu seperti apa? Seperti orang dewasa yang bagaimana belajarnya. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, apa ya kaitannya dengan sesi ini, sesi berbagi ini dengan peran kita sebagai fasilitator yang akan mendampingi para CGP belajar. Para CGP ini datang dengan pengalaman yang beragam. Para CGP ini datang dengan tantangan hidup yang beragam. Nah, sebagai orang dewasa, bagaimana Bapak Ibu dapat menuntun mereka, memfasilitasi mereka dalam pembelajaran mereka sehingga itu menjadi pengalaman-pengalaman belajar. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, karena Bapak Ibu akan memandu, Bapak Ibu akan memfasilitasi calon guru penggerak, harapannya lewat sesi ini Bapak Ibu secara sadar, secara keterampilan pun bagaimana melihat percakapan-percakapan yang terjadi di ruangan ini, baik percakapan dengan saya, percakapan dengan instruktur pemandu yang ada di ruang board. Mereka itu orang-orang hebat yang nanti 25 kelas ini ketika hadir di ruang kelas, mereka ini memandu Bapak Ibu, tolong amati mereka. Bagaimana mereka memandu Bapak Ibu secara terstruktur sehingga Bapak Ibu itu difasilitasi dengan baik. Sehingga di akhir sesi ini dua ini ya, Bapak Ibu paham tentang bagaimana orang dewasa belajar, lalu Bapak Ibu paham ketika Bapak Ibu diperhadapkan dengan sebuah situasi, bagaimana menciptakan sebuah percakapan itu secara terstruktur. Jadi saya tolong diberikan feedback. Teman-teman fasilitator pendamping yang ada di 25 berkat itu mohon diberikan feedback juga. Apakah kami memandu Bapak Ibu dengan dialog yang terstruktur? Ini menjadi pertanyaan kita di awal ini. Jadi harapannya di akhir sesi ini dua hal ini yang akan kita lihat pada diri kita sudah tercapai atau belum. Nah Bapak Ibu kurang lebih akan seperti ini ya. Jadi kita akan pleno di sini ya jam 7 sampai jam 8 nanti. Kemudian jam 8 sampai jam 10 ya. Kemudian jam 10 Bapak Ibu kembali ke ruangan ini untuk kita lakukan refleksi bersama. Jadi nanti Bapak Ibu bersama fasilitator pendamping dari jam 8 sampai jam 10 kurang lebih 2 jam. Nah ini akan menjadi kegiatan kita pagi ini ya. Jadi tadi saya sampaikan Bapak Ibu akan berinteraksi dengan fasilitator pendamping di ruangan aplikator. Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita refleksi awal ya. Hanya untuk mau mengecek Bapak Ibu, sebentar, muncul nggak di layar Bapak Ibu? Oh, ternyata nggak muncul. Bentar ya Bapak Ibu ya. Zoom terjadi perubahan, jadi nggak bisa, harus di-share-nya per satu-satu nih Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya punya Mentimeter. Ini 2 saja. Saya akan bagikan ini di kolom chat. Bapak Ibu tolong akses Mentimeter saya ya. Bapak Ibu boleh stop dulu chatnya supaya chat saya nggak tertumpuk dengan chat Bapak Ibu. Mohon ditahan dulu, Bapak Ibu mohon ditahan dulu ya, untuk tidak menulis di kolom chat. Silakan akses tautan padat yang barusan saya share di kolom chat. Silakan, ada 860. Kalau matematika saya salah mohon dikoreksi. Saya bukan ahli matematika. Saya bilang bahwa kurang lebih 45% sudah paham POD dan menerapkan di pekerjaan sehari-hari. Ada 10% ya. 10% itu pejuang,
pejuang POD. Nah, ini menarik ya. Ini POD ini sudah menjadi bagian dari keseharian Bapak Ibu. Ada kurang lebih 30% ya belum paham POD. Baik, kalau belum paham nanti kita coba refleksikan bersama di ruang ini ya. Ya, terus bergerak di angka 650. Nah, ini 655, kemungkinan yang aktif saat ini adalah 660 orang yang aktif di menjawab di Mentimeter saat ini. 660. Baik, berarti ya sekitar 40% sudah paham ya. Kalau boleh dibilang 50%-nya sudah paham dan menerapkannya ya. Berarti nggak ada kendala bagi saya untuk menjelaskan atau bercerita tentang modul ini ya. Baik, sudah 670, tidak bergerak lagi. Masih bergerak ya di 672. Bapak Ibu, dari jumlah yang menjawab di ruangan ini ya, di sini ya, ini berarti saat ini yang hadir, yang mendengar kita berbicara ini kurang lebih ada 676 orang yang hadir, yang bisa mengakses ya, terkendala listrik atau jaringan. Tapi dari sini saya menyimpulkan bahwa 670 orang itu saat ini secara aktif menyimak, secara aktif ada di ruangan ini, secara aktif terlibat di dalam pengisian Padlet ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang 676 orang. Yang berikut Bapak Ibu, yang kedua. Bapak Ibu next ya. Silakan tekan next. Nanti akan ada di sini. Di sini menurut Bapak Ibu, apa yang berbeda dengan pembelajaran orang dewasa dibandingkan dengan pembelajaran secara umum? Nah, ini pertanyaannya terbuka. Silakan Bapak Ibu jawab, lalu jawabannya nanti akan muncul di sini. Kalau Bapak Ibu belum dapat kodenya, saya share lagi. Tapi kalau Bapak Ibu tekan next itu dia akan otomatis bergerak. Ini menarik. Oke. Self-regulated learning, bahasanya bagus sekali. Kemarin Bu Ica juga menyampaikan ini ya. Prinsip, oke, prinsipnya berbeda. Oke, ini kita prinsip. Oke, lebih banyak mendengar. Mungkin kita prinsipnya adalah mendengarkan ya. Mendengarkan bisa. Kemudian ada kesempatan, ruang. Oke, kemudian ada mitra. Baik, boleh nggak saya meminta orang yang menulis self-regulated learning ini, siapapun itu, boleh bersuara, boleh membuka mikrofon, buka kamera, supaya bisa dipin oleh atau di spotlight oleh teman-teman dari Kemendikbud, supaya bisa ngobrol. Boleh nggak yang menulis self-regulated learning memunculkan dirinya? Boleh? Mungkin bisa raise hand. Iya, boleh raise hand ya, boleh raise hand sehingga muncul di layar supaya Bu Erna ya. Oh maaf, Pak Ernawan, saya kira Bu Erna. Mohon maaf. Pak Ernawan, apa yang membuat Bapak menulis self-regulated learning terkait dengan? Ya, baik Pak. Ya, saya Ernawan dari Kabupaten Sragen. Ya, menurut saya ada perbedaannya ada di andragogi dengan pedagogi. Kalau kita
mengetahui bahwa konsep andragogi itu kaitannya dengan bagaimana kita mencari dan bisa menemukan ilmu pengetahuan yang dibutuhkan manusia secara umum itu untuk bisa hidup dan seterusnya. Dan kalau kita lihat konsep di pedagogi itu kaitannya dengan bagaimana kita bisa mewariskan kebudayaan-kebudayaan yang ada di bangsa Indonesia secara umum, dan biasa itu kan berbeda di tiap daerah, dan itu bisa kita tularkan atau kita wariskan kepada generasi muda yang hidup di masa sekarang atau generasi saat ini. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Pak Hernawan. Kesimpulan Bapak sudah menguatkan teman-teman yang ada di ruangan ini. Jadi berbeda dengan orang dewasa. Kalau saya melihat bahwa self-regulated learning yang barusan Bapak sampaikan, ini ada dengan poin yang ini ya. Ada kesempatan untuk berdialog. Ya, atau ruang di sini kan masih abstrak ya. Saya menambahkan ada ruang untuk apa? Ruang untuk menyampaikan gagasan ya. Ada yang menulis tentang bagaimana kemerdekaan ya. Saya tidak melihat peserta didiknya. Kemudian mitra, ada yang menulis mitra, ada yang menuliskan tentang mendengarkan aktif, ada yang menulis andragogi dan pedagogi. Poin yang tadi ya, matang dalam berpikir. Bapak Ibu di ruangan ini hadir ya dengan kematangan emosi, kematangan berpikir, karena Bapak Ibu akan menjadi fasilitator. Bapak Ibu secara sadar bahwa di ruangan ini ada beberapa interaksi yang terjadi bersama instruktur, dengan LMS, ada pendamping, pekerjaan mandiri, dan itu membutuhkan self-regulated learning, kemandirian dalam belajar. Terima kasih Pak Hernawan ya untuk menguatkan atau menjelaskan apa yang Bapak maksud dengan self-regulated learning. Terima kasih Pak Hernawan. Saya cari lagi nih, ada yang bisa saya undang nggak di ruangan? Oh ya, beberapa orang menuliskan self-regulated learning. Open minded sama juga. Ini yang menulis ini boleh tahu siapa? Pembelajaran orang dewasa dilakukan dengan sadar, inisiatif, dan memiliki tujuan. Bolehkah raise hand supaya dibukakan mikrofonnya? Ada yang menuliskan ini, pembelajaran orang dewasa itu dilakukan secara sadar, inisiatif, dan memiliki tujuan. Bolehkah raise hand yang menulis ini? Pembelajaran orang dewasa? Karena kalau di Mentimeter nggak ketahuan siapa yang ngisi. Oke, Pak Mujianto. Pak Mujianto boleh dipin. Oke, nah ini beliau ada di ruangan. Pak Mujianto. Bentar ya. Pak Mujianto bolehkah menjelaskan sedikit tentang dilakukan secara sadar, inisiatif, dan memiliki tujuan. Apa yang Bapak miliki pagi ini untuk 15 hari ke depan selama pegangan ini? Silakan Pak. Pak, suaranya nggak kedengaran Pak. Mikrofonnya mungkin ya. Bapak boleh cabut headset, karena kemungkinan kadang-kadang headset nggak koneksi dengan handphone. Bapak bisa mendengar, tapi ketika ngomong nanti nggak bisa. Pak, atas tanggapannya. Jadi yang pertama kita harus mengetahui untuk pembelajaran orang dewasa ini, kita mengetahui karakteristiknya. Jadi ketika kita mengetahui karakteristik, tentunya cara memfasilitasi mereka berbeda-beda, baik itu secara antropogi maupun pedagogi. Nah itulah, jadi tentunya penanganan agar mereka dapat mengembangkan kompetensinya selaku fasilitator, kita berusaha untuk menggali mereka dengan cara melakukan coaching. Nah, dengan coaching itu mereka akan menggali akar permasalahannya, kemudian dapat mencapai tujuan apa yang diinginkan. Gitu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mujianto. Bapak Ibu terima kasih. Sekarang ada 785 yang aktif di Mendi, dan ada 785 orang yang memberikan perspektif. Bapak Ibu mohon maaf tidak bisa terlayani semua. Saya secara scanning membaca, lalu saya mengundang
untuk memberikan konfirmasi sekaligus untuk penguatan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menuliskan di kolom chat. Saya lanjut ke slide berikut. Belum muncul. Saya share lagi ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk perspektifnya secara sadar. Nah Bapak Ibu di sini ada sebuah permainan. Saya juga akan meminta Bapak Ibu untuk berbagi cerita terkait dengan cerita ini. Bapak Ibu mohon tangannya ditahan untuk tidak menuliskan apapun di kolom chat. Ya, ini pertanyaan reflektif dulu. Cerita apa ini? Gak usah dijawab di kolom chat ya. Tolong tahan tangannya supaya tidak menuliskan jawabannya di kolom chat. Ini apa yang Bapak Ibu lihat? Biarkan bayangan Bapak Ibu berkelana dengan gambar ini. Apa yang hadir di benak Bapak Ibu ketika melihat gambar ini? Bapak Ibu, Pak Suparno boleh turunkan tangan karena saya belum memberikan instruksi angkat tangan. Baik, sudah ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk kita diskusikan bersama-sama. Saya butuh ada 8 orang. 8 orang boleh tekan tombol raise hand. Orang yang ke-9 saya tidak akan meminta turunkan tangan, tapi saya minta untuk secara sadar menurunkan tangannya. Ini ada 59 yang angkat tangan. Saya nggak akan melayani 59-nya. Saya akan melayani 8 orang saja. Jadi yang terlihat di layar itu 8 orang saja yang angkat tangan. Boleh? Jadi yang 70 sekian itu boleh turunkan tangan. Saya akan meminta 8 orang saja yang terlihat di layar, tangannya yang terangkat, sisanya boleh menurunkan tangannya. Masih ada 60, boleh diturunkan tangan hingga di orang ke-8. Masih ada 41. Saya akan melayani hanya 8 orang saja. Sehingga yang sekian-sekian boleh diturunkan tangannya sampai orang ke-8. Yang angkat tangan masih 12 orang. Oke, kalau kayak gitu namanya yang tidak saya sebut boleh turunkan tangannya. Yang namanya saya sebut tangannya tetap diangkat. Ini tangannya beragam, ada yang kuning, ada yang hitam di layar saya ini beragam. Nah gini Bapak Ibu, kalau namanya nggak saya sebut, mohon turunkan tangannya. Saya akan meminta Ibu Maria Sahertian, Ibu Hertas Sialagan, Ibu Hasniar, Ibu Sri Dora, Pak Yohanes Warugu, Ibu Titi, Pak Donald Walter, sampai ke Pak Budi Utomo. Yang sisanya boleh turunkan tangan. Yang 8 orang yang tadi saya sebut, jangan turunin tangannya ya. Meskipun sudah bicara, mohon tidak menurunkan tangannya. Ada 8 orang yang tadi saya sebut. Yang saya sebutin jangan diturunkan tangannya ya. Karena nanti layar saya berubah, lalu saya ini tinggal berapa orang yang... Oke, masih ada 10 orang. Masih 2 orang yang... Oke, tinggal 1 orang lagi. Boleh turunkan tangannya. Baik, saya mulai dari Ibu Maria Sahertian. Jangan dijawab dulu ya. Tolong pahami instruksi saya. Apa yang Ibu lihat? Tolong ceritakan. Ibu Sahertian, silakan. Apa yang Ibu lihat? Ibu masih mute. Ibu Sahertian, Ibu masih mute. Boleh di-unmute dulu.
Ya, silakan. Oke, terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Pak, mohon izin hari ini memang kondisi saya sakit, jadi suara saya sedikit serak. Iya, yang saya lihat dari gambar yang disampaikan oleh Pak Simon itu bagaimana kedua orang yang sementara membawa gerobaknya dengan roda yang segi empat, kemudian ada yang memberikan bantuan dengan roda yang bundar untuk diberikan sebagai bantuan, tapi mereka tidak mau menerima bantuan itu. Itu yang saya lihat. Terima kasih. Jadi Ibu melihat gambar ya, deskripsinya ada roda. Ibu mengatakan roda. Terima kasih, tidak apa-apa. Itu perspektif kita ya. Baik. Jadi ada satu orang bawa roda menawarkan, dua orang menolak ya. Oke, terima kasih. Pertanyaan kedua ke Ibu Herta. Perasaan apa yang muncul di diri Ibu ketika melihat gambar itu? Perasaannya, Ibu Herta, apa Ibu ketika melihat gambar ini? Silakan. Ya, terima kasih Bapak Simon dan kepada teman-teman semua. Perasaan saya ketika melihat gambar ini, dengan adanya di situ yang minta tolong kepada dua orang yang di depan, di mana yang minta tolong Ibu ini adalah perasaan Ibu setelah melihat gambar ini. Apa perasaan Ibu? Perasaan saya dengan melihat gambar ini, Bapak, saya merasa sedih ketika ada yang minta tolong itu. Ternyata banyak yang tidak mau menolong dengan sibuk dengan harta duniawi. Ibaratnya sama seperti kita juga yang melakukan pendidikan ini, untuk mengembangkan pendidikan itu sangat-sangat sulit orang, karena di pendidikan ini tidak dari situ banyak uang. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Perasaan sedih karena orang masih melihat materi. Ya? Iya Pak. Iya. Terima kasih. Baik. Lalu yang kedua, sedih karena ada orang yang membantu tapi ada yang menolak. Ya, kurang lebih 2 poin itu yang Ibu sampaikan. Perasaan sedih yang membuat Ibu sedih itu 2 poin itu. Baik, Ibu Sri Dora, pertanyaan ketiga. Mengapa hal ini terjadi bila dikaitkan dengan kehidupan sekitar kita? Jadi tadi ya Bu Maria, kemudian Ibu Herta bercerita, lalu dengan perspektif Ibu, mengapa hal ini terjadi bila dikaitkan dengan kehidupan kita? Baik Pak, terima kasih. Hal ini terjadi karena terkadang orang itu lebih sibuk pada diri sendiri, padahal orang yang dihadapkan itu ingin memberi bantuan, sehingga dia mengabaikan kemudahan yang akan diberikan orang, karena dia mengabaikannya, atau kedua orang itu salah persepsi terhadap apa yang disampaikan kepada orang yang memberi bantuan. Jadi menurut saya ini terjadi karena salah persepsi terhadap orang lain, hanya mementingkan diri sendiri, tidak memandang bahwa orang lain ingin membantunya. Demikian Pak. 3 poin yang Ibu sampaikan, orang itu fokus pada dirinya sendiri, lalu mengabaikan bantuan, dan salah persepsi terkait dengan bantuan yang orang-orang berikannya. Baik, terima kasih Ibu Dora. Pak Yohanes, dari 3 orang bercerita ini, apa yang kita pelajari dari gambar ini dan dari 3 orang yang bercerita tadi? Baik, terima kasih Pak. Salam kenal, saya nama Johannes dari Taptek. Ya. Dari yang bercerita ini Pak, saya rasa rupanya dalam hidup ini rupanya Pak harus ada kolaborasi Pak, harus ada kerjasama untuk mencapai suatu tujuan. Itu yang pertama. Kedua, juga kita harus membina relasi dengan orang lain agar tujuan yang kita inginkan itu bisa berjalan dengan baik. Dan kalau yang ketiga, saya rasa Pak, kita juga harus percaya dengan orang yang sekitar kita, seperti apapun bentuknya, seperti apapun perbedaannya, suku dan adat istiadat, harus kita terima sesuai dengan keberadaannya yang di sekitar kita. Karena dengan beragamnya bentuk teman, sahabat yang berada di sekitar kita ini akan memberikan gambaran, akan memberikan warna tersendiri bagi hidup kita masing-masing, sehingga hidup kita lebih bahagia, lebih penuh daya guna bagi orang lain dibandingkan dengan hanya sendiri, hanya tidak punya warna. Jadi lebih enak warnanya 5, 6, 7, dan 8 seperti pelangi dibandingkan hanya satu warna. Walaupun itu putih, belum tentu indah untuk kita. Terima kasih Pak.
kasih Pak Yohanes. Pak, saya mau nanya satu ya, poin kedua yang Bapak mengatakan punya relasi. Boleh nggak Bapak elaborasi relasi seperti apa yang Bapak maksud? Sehingga itu ada kaitan dengan poin nomor 3, percaya dengan perbedaan. Relasi seperti apa yang perlu kita bangun? Maksud saya kayak gini Pak, dalam kehidupan kita, walaupun dalam dunia kerja ataupun dalam keluarga, relasi ini sangat penting sekali Pak. Karena gini, ketika kita tidak ada kepercayaan, maka relasi itu tidak akan terjadi. Tapi pertama adalah sebagai diri pribadi, kita harus siapkan diri kita dulu, harus percaya dengan orang lain. Kalau sudah mulai percaya dengan orang lain, tidak sujon, tidak terlampau berpikir negatif kepada orang lain, maka gampang kita membentuk relasi yang baik. Tetapi kalau sempat berpikir kita namanya dari awal saja sudah berpikir seperti ini, seperti yang digambar ini, kami sedang sibuk saja, tidak perlu, sehingga tidak ada kolaborasi yang baik antara kita dengan orang lain. Seperti itu. Baik, Pak Yohanes, boleh nggak saya simpul? Tadi ada yang mengatakan bahwa prinsip pembelajaran orang dewasa, bisa saya tambahin, percaya pada diri sendiri dan percaya dengan perbedaan orang lain. Mungkin itu yang perlu kita tanamkan ya sebagai orang dewasa. Percaya itu penting ya. Saya izin menambahkan satu prinsip yang barusan Bapak sampaikan kan. Tadi di Menti ada yang menyampaikan ada prinsip-prinsip yang perlu kita kuatkan pada diri kita ketika kita berhadapan dengan orang dewasa atau memfasilitasi pembelajaran orang dewasa. Terima kasih Pak Yohanes, ada 3 poin kolaborasi. Sama-sama Pak. Dengan relasi yang baik, dan itu tentu dasarnya adalah percaya dengan segala perbedaan yang ada. Terima kasih. Untuk nomor 4, berikut adalah Ibu Titi. Nah, Ibu Titi, yang tadi angkat tangan boleh jangan diturunkan tangannya supaya Pak Yohanes boleh nggak tetap tangannya diangkat supaya saya tahu yang ngomong tadi siapa aja. Ibu Titi, dari keempat orang yang sudah menyampaikan pandangan yang beragam, Bu Maria yang mendeskripsikan gambar, Bu Herta yang berbicara mengenai sedih, ya sedih karena orang masih melihat seperti yang tadi Ibu Herta sampaikan. Lalu ke Pak Yohanes muncul dengan 3 poin yang menarik gitu. Nah, menurut Ibu, apakah pandangan kita beragam terhadap tafsir cerita tersebut? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Alhamdulillah saya underline ya semua teman-teman, tetapi ada tambahan orang bagaimana yang sevisi misi tentunya, dan kita harus meningkatkan rasa empati. Kita harus siap belajar kapanpun juga, dengan siapapun juga. Kita tidak boleh mempunyai rasa sok seperti ini, 2 orang yang merasa sok, merasa sempurna, padahal ada solusi di antara teman kita yang sebenarnya memperingan pekerjaan kita. Jadi oleh sebab itu kita juga harus meningkatkan rasa empati kita melihat teman-teman kita yang sevisi misi sehingga bisa sebagai pondasi kita untuk maju bersama. Begitu Bapak. Baik, Ibu saya mau tambahkan lagi. Ketika Ibu menerangkan tafsir, mungkin tafsir Ibu juga berbeda. Ya. Apakah itu atau gini ya? Ketika tafsirnya berbeda, apakah itu mengubah pandangan kita terhadap orang yang tafsirnya berbeda dengan kita? Tentu tidak Bapak. Tentu tidak, karena perbedaan dari perbedaan itu nanti kita bisa menemukan berbagai manfaat yang nanti bisa kita jadikan sebagai sebagai sangu kita untuk maju, begitu Bapak. Baik. Menghargai perbedaan ya. Jadi empati, menghargai itu justru membuat kita untuk terus maju ya. Siap untuk terus belajar. Terus belajar. Baik, terima kasih Ibu Titi. Yang ke-6, ini Pak Donald Walter. Apa respon kita terhadap setiap orang yang berbeda pendapat dengan kita? Nah, ini kan sudah ada 5 orang ya yang menyampaikan. Mungkin ada yang berbeda. Apa respon Bapak ketika ada orang yang berbeda dengan kita, lalu bagaimana kita merespon? Silakan Pak. Terima kasih Pak Simon. Yang Bapak Ibu semua, salam kenal. Saya di kelas 25, asal dari Kota Ambon. Ya. Untuk pertanyaannya, apa respon kita terhadap setiap orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah, yang pertama mungkin saya punya 3 kata kunci di sini Pak Simon. Ya. Itu yang pertama adalah open minded, yang kedua adalah menghargai perbedaan, dan yang ketiga adalah kolaborasi. Nah, saya pikir
pembelajaran orang dewasa itu harus berpijak pada hal-hal tersebut, karena dengan demikian pasti kita bisa ada di dalam yang namanya proses berjalan bersama dan bisa membuka diri bagi semua perbedaan yang ada, sehingga apa yang menjadi tujuan kita itu dia bisa tercapai. Jadi bukan apa yang menjadi tujuan saya saja, tapi juga kita harus melihat tujuan dari semua orang yang ada itu, semua orang yang ada di sekitar kita, sehingga yang menjadi tujuan bersama itu pun juga kita bisa dapat mencapainya secara bersama. Saya punya satu hal Pak Simon, mungkin yang kemarin Ibu Ije punya satu tweet yang memang to teach to touch life forever itu masih teringat yang di saya, dan memang kita butuh dengan sentuhan hati, dengan sentuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita pun juga bisa menghargai pendapat orang dan bisa juga memahami orang lain. Itu saja Pak Simon, terima kasih. Terima kasih. Jadi respon kita terhadap orang yang berbeda itu adalah open minded, dan open minded kita lalu menghargai, lalu kita memunculkan rasa kolaborasi. Terima kasih Pak Dona. Berikut adalah Pak Budi Utomo. Silakan Pak Budi Utomo. Mengapa orang itu berbeda pendapat? Pak Budi masih mute Pak. Ya, monggo Pak. Bapak Ibu yang lain yang tadi namanya nggak saya sebut, boleh turunkan tangan dulu. Yang Bapak Ibu yang tadi namanya tidak saya sebutkan, bolehkah turunkan tangannya? Supaya saya fokus di teman-teman yang tadi saya sebutkan namanya. Saya sekali lagi, tadi kalau nama Bapak Ibu tidak saya sebut, bolehkah turunkan tangannya? Baik, mungkin nggak kedengar. Pak Budi silakan Pak Budi. Pak Budi boleh unmute? Masih mute Pak Budi. Masih terkunci mikrofonnya Pak Budi. Pak Budi Utomo dari Kalimantan, nomor 21. Pak Budi Utomo, dapat mendengar saya? Terkunci dari host ya? Saya tidak tahu, mungkin coba dibuka. Mas Aji, apakah Pak Budi Utomo terkunci dari hostnya? Coba buka. Sudah di ask to unmute. Oke, sekarang sudah buka. Silakan, Pak Budi. Ya, terima kasih Pak kesempatannya. Saya Budi Utomo dari Kalimantan Utara. Ya. Jadi mengapa orang berbeda pendapat? Karena memang masing-masing manusia mempunyai pemikiran dan persepsi masing-masing. Nah, jadi dari persepsi itu maka muncullah pendapat yang berbeda-beda. Nah, kalau saya lihat dari pemahaman saya di sini, ini adalah komunikasi yang tidak berjalan antara satu dan dua orang yang mengangkat gerobak tadi. Komunikasi yang belum berjalan antara ketiga orang ini. Kalau tadi komunikasi secara intensif dan mendatangi orang tersebut dan selalu berkomunikasi secara internal, itu akan bisa berbaur dan bisa berbagi bersama. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Orang berbeda itu karena punya pemikiran dan persepsi yang beragam. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir ya. Tadi saya minta 8 orang, tapi ternyata saya salah hitung orang. Saya mau minta Bu Erning dari Sulawesi Utara. Untuk tadi sempat beliau orang terakhir yang turunkan tangannya. Bu Novia Ering maksud saya. Bu Novia Ering dari Sulawesi Utara. Ke depan, setelah mendengar cerita dari Bu Maria, kemudian Bu Dora, Bu Herta, Pak Yohanes, Bu Titi, ya. Bu Dora sudah jawab belum tadi Bu Dora? Bu Dora sudah ya? Sudah ya, baik. Sudah Pak. Baik. Bu Novia Ering, boleh unmute? Ya. Ya. Kan bagaimana sikap atau respon kita menghargai perbedaan cara pandang yang ada? Bolehkah Ibu menyimpulkan? Tadi beberapa teman sudah menyampaikan itu. Silakan Ibu. Ya, baik, terima kasih.
Jadi menurut pendapat saya untuk ke depan kita merespons atau menghadapi perbedaan yaitu kita menerima perbedaan yang ada. Artinya bagaimanapun pandangan kita seperti yang digambarkan dalam gambar ini ataupun pendapat-pendapat dari teman-teman lain itu, karena memang dalam kenyataannya dalam pelaksanaannya kita sudah sebenarnya menawarkan kemudahan bagi guru-guru, tapi karena mindsetnya sudah terbiasa dari awal seperti itu dengan beban yang berat yang mereka pikul, kemudian diberikan kemudahan tetapi mereka menolaknya karena tidak ingin berubah. Jadi ke depan respons kita yaitu terutama mulai dari diri sendiri. Kita mulai dari diri sendiri, memberi perubahan untuk diri sendiri, kita mulai bergerak. Dan jika kita bergerak bisa menggerakkan bahkan mengubah mindset dari orang-orang yang kita ingin rubah. Jadi menurut pendapat saya itu seperti itu, mulai dari diri kita supaya kita bisa memberi perubahan dalam dunia pendidikan. Terima kasih. Jadi kita memberikan respon itu tadi ya, mulai dari diri. Saya mengambil beberapa kutipan dari teman-teman. Tadi Pak Yohanes mengatakan bahwa bangun rasa percaya. Rasa percaya dengan perbedaan yang ada. Bangun rasa percaya pada diri kita dan juga kepada orang lain. Dengan kita memberikan rasa percaya itu, kita menghargai. Kita mengajak orang untuk lebih terbuka, membuka diri. Nah, ketika orang sudah mulai membuka diri, kita ajak mereka berkolaborasi. Jadi terima kasih untuk refleksi Bapak Ibu. Yang lain mohon maaf sekali lagi karena ini ada 8 orang, saya hanya bisa melayani 8 orang saja di ruang ini. Ya, nanti di ruang-ruang kecil Bapak Ibu nanti akan lihat bagaimana fasilitator mendampingi Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya minta waktu 10 menit ya untuk melanjutkan sedikit sebelum Bapak Ibu masuk ke breakout room bersama fasilitator pendamping. Bapak Ibu yang lain yang tadi sudah berbicara boleh turunkan. Ya, nah ini sebagai pengantar Bapak Ibu, orang dewasa itu belajar itu dengan mengarahkan dirinya dan berharap bertanggung jawab atas keputusannya. Tadi Pak Wardoyo kalau nggak salah dari Jawa Timur dan teman-teman ada juga yang beberapa mengatakan bahwa self-regulated learning. Jadi belajar meregulasi diri, belajar bagaimana memberikan tanggung jawab pada diri, belajar bagaimana membangun rasa percaya pada diri untuk belajar. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini secara sadar dan terencana hadir di ruangan ini untuk belajar. Jadi boleh menyimpulkan bahwa Bapak Ibu di ruangan ini ada 872 orang memiliki regulasi diri yang baik. Nah, selanjutnya adalah bagaimana menjaga komitmen itu supaya tetap konsisten. Karena Bapak Ibu akan mengerjakan beberapa kegiatan di LMS yang diminta oleh fasilitator pendamping. Kemudian, ini menurut Malcolm Lawless ya, program untuk pembelajaran orang dewasa perlu mengakomodasi beberapa hal ini. Bapak Ibu akan berhadapan dengan PP yang mana juga Bapak Ibu pernah menjadi PP, dan juga dengan CGP yang mana Bapak Ibu juga pernah berhadapan, tapi kali ini perannya berbeda. Kemarin beberapa istilah yang muncul di ruang-ruang kecil, kalau dulu Bapak Ibu itu angkatan darat ya, bertemu langsung dengan CGP Bapak Ibu, kali ini Bapak Ibu angkatan udara. Jadi Bapak Ibu hanya bertemu di udara, lewat dunia maya. Nah, bagaimana dengan bertemu di dunia maya, Bapak Ibu mengajak, memberdayakan CGP Bapak Ibu untuk terlibat di dalam program yang Bapak Ibu rancang bersama-sama di ruang-ruang kecil Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan CGP Bapak Ibu nanti, perlu melibatkan mereka mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Lalu bagaimana pengalaman belajar yang memberikan basis bagi kegiatan pembelajaran tersebut. Tadi ada yang menyampaikan orang dewasa itu belajar dari pengalaman, regulasi. Nah, pengalaman-pengalaman yang dibawa oleh CGP Bapak Ibu itu menjadi basis kegiatan pembelajaran Bapak Ibu. Orang dewasa juga tertarik dengan hal-hal yang relevan, sehingga itu membuat mereka termotivasi. Regulasi dirinya itu hadir, regulasi dirinya itu kuat karena relevan dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian orang dewasa berorientasi pada pemecahan masalah daripada konten. Jadi Bapak Ibu
akan berhadapan, Bapak Ibu sudah pernah ya, berhadapan dengan beragam-beragam CGP yang datang dengan tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Nah, bagaimana tantangan-tantangan itu Bapak Ibu fasilitasi. Ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu memandu kegiatan refleksi ya, jadi dalam proses Bapak Ibu memfasilitasi CGP ada proses refleksi di sini. Tadi ada yang menyebutkan bahwa perlu membuka diri, keterbukaan, ya, keterbukaan. Lalu ada tanggung jawab yang Bapak Ibu mau munculkan. Kemudian dibungkus dengan cinta kasih, dibungkus dengan kesungguhan hati Bapak Ibu menemani mereka. Jadi ketika Bapak Ibu mengawali proses dialog, memfasilitasi mereka, dalam proses refleksi-refleksi perlu keterbukaan yang besar, perlu membuka diri, perlu percaya dengan CGP Bapak Ibu. Nah, ini menjadi poin Bapak Ibu. Nah, melanjutkannya lagi bahwa kita belajar dari pengalaman, kita belajar dari bagaimana merefleksikan pengalaman tersebut. Jadi dari pengalaman-pengalaman yang ada kita refleksikan itu menjadi pembelajaran bagi kita semua. Bapak Ibu, ini juga Bapak Ibu pernah dapat ya di pembekalan pengajar praktek, ketika Bapak Ibu memfasilitasi pembelajaran. Nah, perubahan itu terjadi karena perjalanan. Perjalanannya itu datang dari pengalaman yang konkret, direfleksikan, dikonseptualisasikan, lalu diujikan. Ya, ini siklus pembelajaran dari David Wolf, bagaimana memaknai sebuah proses pembelajaran. Datang dari pengalaman konkret, lalu kita refleksikan, kita kuatkan di dalam konsep pemikiran kita, dan kita ujikan kembali apa yang menjadi refleksi pengalaman pembelajaran kita. Nah, dalam proses refleksi ini, Bapak Ibu, tadi ada yang Pak Budi yang mengatakan bahwa di dalam memfasilitasi Bapak Ibu menggunakan teknik coaching. Nah, ketika teknik coaching ini salah satunya adalah bertanya. Jadi sebagai fasilitator, keterampilan fasilitasi, keterampilan coaching yang pernah Bapak Ibu miliki itu menjadi kekuatan. Nah, bertanya itu adalah proses dialog. Bertanya itu mengajak peserta untuk berefleksi bagaimana peserta mengkonseptualisasi pemahaman pengalaman yang mereka dapat. Nah, ini biasa diperoleh dengan proses bertanya atau proses dialog. Nah, proses dialog ini Bapak Ibu, kita perlu mengerem diri kita ya. Kemarin saya sampaikan bahwa saya belajar dari Ibu Kapri dari Waikanan. Beliau mengatakan bahwa saya guru ini sudah terlalu lama, terlalu banyak ngomong. Mungkin saatnya saya perlu hening, saya perlu mendengarkan. Nah, di dalam Bapak Ibu memandu dialog, ketika Bapak Ibu memfasilitasi sebuah dialog, ketika Bapak Ibu mendengarkan, ketika Bapak Ibu meletakkan diri dalam keheningan, di situ Bapak Ibu bisa bertanya dengan baik. Sehingga kalau bisa dalam proses dialog, meskipun Bapak Ibu fasilitator, tapi tahan diri, sabar. Biarkan CGP-nya yang bercerita. Karena biasa dalam bercerita itu dia sendiri lalu menemukan solusi untuk dirinya sendiri tanpa kita memberikan. Nah, ini ya Bapak Ibu. Jadi peran Bapak Ibu sebagai fasilitator adalah bertanya. Kalau Bapak Ibu di coaching itu keterampilan bertanya, itu diperoleh dari keterampilan mendengarkan. Keterampilan mendengarkan itu akan didapat kalau Bapak Ibu sabar. Nggak lama kok. Bapak Kalau Ibu kamu kan mau sukanya takun gitu. hadir seutuhnya Makanya roomnya Popi, makanya roomnya Popi tak lock, dia nggak bisa masuk room Popi. Lalu dia akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat merefleksikan pengalaman coachingnya. Jadi di sini Bapak Ibu, keterampilan ini Bapak Ibu akan latih kembali ya. Itu dari saya pas sekarang 18. Terus udahlah tidur di kamar mandi aja. Setelah ini Bapak Ibu akan masuk ke dalam 25 breakout room. Bapak Ibu di dalam breakout room Bapak Ibu akan dibersamai oleh fasilitator pendamping. Bapak Ibu akan kembali ke ruangan ini di pukul 10.15 ya. Lalu kita akan berakhir semoga di 11.15. Mohon maaf kita lewat 15 menit ya. Karena tadi kita mengambil waktu untuk sesi ini. Mohon maaf sekali. Silakan Bapak Ibu, Bu Elvida, ini pengantar dari saya.
untuk teman-teman masuk ke breakout room. Bapak Ibu, di breakout room